Bilangan biner atau bilangan basis 2 adalah representasi nilai numerik yang hanya terdiri atas dua jenis bilangan, yaitu 0 dan 1. Untuk konteks pengalamatan pada jaringan komputer, khususnya pengalamatan dengan IP versi 4, representasi biner yang mesti kita kuasai sebenarnya cukup sebatas pada representasi 8 digit biner saja. Nah, di sini kita akan diperkenalkan dengan 8 deret bilangan istimewa yang akan membantu kita dalam melakukan konversi bilangan biner ke desimal. Deret bilangan ini sebenarnya tidak perlu dihafal, cukup dipahami polanya saja. Bilangan pertama diawali dengan nilai 1 pada posisi paling kanan. Bilangan selanjutnya akan bergerak 1 digit ke kiri dengan nilai 2 kali lipat dari nilai sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, 1 dikali 2 akan menjadi 2. 2 dikali 2 akan menjadi 4. 4 dikali 2 akan menjadi 8. Dan seterusnya hingga terbentuk 8 deret bilangan. Cukup mudah dipahami bukan polanya? Walaupun ke-8 deret bilangan ini tampak sepele, tapi ke-8 deret bilangan inilah yang akan banyak membantu kita dalam melakukan proses konversi bilangan baik dari bilangan biner ke desimal maupun dari bilangan desimal ke biner. Untuk lebih jelas, mari kita pelajari mekanisme untuk melakukan konversi bilangan biner ke desimal. Semisal di sini kita memiliki sebuah bilangan biner 8 digit yang terbentuk untuk kita konversikan ke dalam bilangan desimal. Nah, di sini akan memanfaatkan 8 deret bilangan istimewa yang sebelumnya kita bahas. Selanjutnya kita akan mempersiapkan deret bilangan ketiga yang akan menampung hasil perkalian antara deret bilangan biner dengan deret bilangan istimewa. Nah, kalau kita lihat di sini, modelnya kurang lebih seperti ini. 1 dikali 128, maka hasilnya adalah 128. 0 dikalikan 64, maka hasilnya adalah 0. 0 dikali 32, hasilnya adalah 0. 0 dikali 16, hasilnya adalah 0. 1 kali 8, hasilnya adalah 8. 0 dikali 4, hasilnya adalah 0. 1 dikali 2, 2. 0 dikalikan 1, hasilnya adalah 0. Bisa dipahami ya bagaimana deret ketiga ini terbentuk. Nah, langkah berikutnya adalah menjumlahkan semua bilangan yang terdapat pada deret ketiga ini untuk mendapatkan hasil konversi bilangan desimalnya. Nah, di sini diperoleh hasil 138, merupakan hasil penjumlahan dari semua bilangan yang terdapat pada deret ketiga ini. Selanjutnya, kami akan berbagi tips untuk meningkatkan efisiensi terkait proses kalkulasi konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Semisal kita dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan konversi bilangan biner berikut ini. Sama seperti kasus sebelumnya, di sini akan kembali memanfaatkan 8 deret bilangan istimewa sebagai bantuan. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah jumlah digit bilangan 1 pada deret bilangan biner. Dapat kita lihat jumlah bilangan 1 di sini jauh lebih banyak dibandingkan bilangan nolnya. Jumlah bilangan nolnya hanya ada 2, sedangkan sisanya adalah bilangan 1. Oleh karenanya, proses perhitungan tentunya akan jadi lebih efisien bila kita fokuskan pada bilangan 0 yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini nilai-nilai yang akan kita sertakan pada deret bilangan ketiga adalah nilai yang berkoleransi dengan nilai 0 saja, seperti itu. Ini berkaitan dengan proses yang sebelumnya kita pelajari. Di sini yang kita turunkan adalah nilai-nilai dari deret bilangan istimewa.
yang berkorelansi dengan nilai 0, bukan lagi yang berkorelansi dengan nilai 1. Berbeda dengan proses kalkulasi sebelumnya, di mana hasil konversi bilangan desimal dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua bilangan pada deret bilangan ketiga. Untuk kasus kali ini, proses kalkulasinya dilakukan dengan menyelisihkan dengan nilai 255 dengan jumlah dari deret bilangan ketiga. Kita lihat jumlah deret ketiga adalah 5 dan hasil konversi desimal untuk bilangan biner ini adalah 255. Diselisihkan dengan hasil 5 sehingga diperoleh hasil 250. Mungkin ada yang bertanya, 255 ini muncul dari mana dan mengapa harus diselisihkan? Nilai 255 ini sebenarnya setara dengan nilai yang dimiliki oleh 8 digit biner yang terdiri dari nilai 1 pada semua digitnya. Jadi, kalau misal nilai ini semua 1, maka hasilnya setara dengan 255.